Kota Pekalongan adalah kota yang dikenal sebagai kota batik, menyimpan sejarah panjang, serta menjadi saksi perkembangan dakwah Islam di pesisir utara Jawa. Dari tanah Pekalongan, kita melangkah menuju Kelurahan Sapuro Kebulan, kawasan yang menyimpan warisan sejarah Islam. Disinilah jejak para ulama pendiri Masjid Jami Aulia Sapuro masih terjaga melalui keaslian bangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Masjid Jami Aulia Sapuro yang bertempatkan di Sapuro, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan masjid tertua di Karisedenan Pekalongan. Masjid ini juga memiliki banyak sejarah. Mari kita ulas bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Saya Fatur Rahman. Bapak di sini sebagai apa? Kebetulan saya sebagai tanda Masjid Aulia Sapuro. Apakah benar masjid ini itu masjid tertua di Kota Pekalongan? Masjid ini tertua bukan di Kota Pekalongan saja, tapi Karisedenan Pekalongan. Jadi meliputi Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang. Yang tertua di Pekalongan. Apakah masjid ini memiliki keistimewaan sendiri? Dalam arti kata, mungkin dari bangunannya atau sejarah. Kalau masjid ini kalau istimewa dalam sejarah itu memang karena masjid ini adalah peninggalan para wali. Jadi masjid ini dibangun bukan orang-orang biasa, tapi dibangun oleh para wali. Yaitu pertama Mbah Kyai Maksum, Mbah Kyai Sulaiman, Mbah Kyai Lukman, dan Mbah Nyai Kudung. Dan konon katanya Mbah Nyai Kudung itu adalah ibu dari Sunan Kalijaga. Di masjid ini tuh kegiatannya apa saja sih Pak kira-kira? Masjid ini kegiatan tiap pagi itu ngaji, diantaranya ngaji Ihya Ulumuddin, Kifayatul Asqiya, dan macam-macam lah. Satu minggu itu berganti-ganti. Kalau malam Jumat itu pembacaan surat kitab Al-Berjanji. Kemudian kalau Jumat Pon khusus itu ada Nahpatul Quran. Nahpatul Quran itu berarti ada satu malam khatam. Ketika PHBI perayaan hari besar itu berarti apa aja kira-kira Pak? Kalau hari besar ya kita tetap meringati seperti kemarin 1 Muharram, doa awal akhir tahun kita juga mengatakan, doa awal tahun mengatakan, kemudian 10 Muharram juga mengatakan. Kemudian untuk kegiatan Maulid Nabi ya kita mengatakan, bahkan itu 1 bulan full kita membaca kitab Al-Berjanji tiap malam. Kalau bulan puasa kita menunggu takjil itu buka bersama, kita juga mengadakan ngaji tiap sore, pagi juga ngaji. Di masjid ini itu ada peninggalan yang bersejarah atau tidak Pak? Semua masjid ini adalah peninggalan karena kita tidak pernah mengganti satupun. Dulu pernah kita ganti, itu ditegur oleh petugas dari Cagar Budaya, sehingga kita kembalikan lagi. Seperti 4 pilar ini, 4. Ini adalah peninggalan dari Mbah Kyai Maksum, Mbah Kyai Lukman, Mbah Kyai Sulaiman, Mbah Nyai Kudung. Ini betul-betul beliau-beliau yang meninggalkan pilar-pilar ini. Adapun mimbar ini adalah hadiah dari Sunan Kalijaga. Dari bangunan ini kan kayaknya mempunyai ciri khas itu, apakah ada filosofi tersendiri Pak di masjid bangunan? Masjid ini kan memang dari struktur dan juga modelnya memang model kerajaan, karena ini juga beliau-beliau berempatnya adalah utusan dari kerajaan Demak Bintoro untuk menyebarkan agama di Kota Pekalongan.
bagaimana sih berdirinya masjid ini, Pak? Masjid ini itu berdiri sebelumnya bukan di Pekalongan, tapi dulu akan didirikan di Gringsing. Di Gringsing itu masih ada pondasi yang tidak selesai, artinya masih pondasi saja. Kemudian mungkin dari Ria itu dan lain sebagainya nggak tahu. Kemudian dialihkan di Sapuro ini, dan awal berdirinya itu tahun 1143 Hijriah. Ini tadi ada 3 tahap. Masjid ini dibangun pertama 1143 Hijriah, kemudian tahap kedua dibangun lagi 1235 Hijriah, dan yang ketiga direnovasi ataupun pelebaran dan sebagainya itu 1335 Hijriah. Dan kebetulan pembangunan menara itu juga 1 abad kemudian. Menara itu kan bangun baru, berarti 1400 sekian Hijriah. Nah itu ketika merenov atau itu cara mempertahankan bangunannya itu gimana, Pak, agar kesan dari masjid ini itu masih tetap terjaga gitu? Iya, jadi bangunan ini memang kita tidak bisa merubah sama sekali, sehingga masjid-masjid lain itu kelihatan mewah, tapi kalau Sapuro ini tetap saja seperti ini. Ini juga pernah saya rehab, ini juga harus pakai kayu jati lagi. Jadi pernah diturunkan, kebetulan saat itu Pak Kapolri, Pak Bagus Suharja itu yang membantu. Kalau tidak salah di sini juga ada peninggalan yang Al-Quran itu ya, Pak? Ya, Al-Quran itu sebenarnya bukan peninggalan. Al-Quran itu dibuat tahun 1980-an Masehi. Itu ada inisiatif dari takmir-takmir terdahulu. Cuman pada tahun berapa ya? Kalau enggak 82 atau 83 itu ada musabaqah tilawatil Quran yang di Semarang. Kebetulan Quran di sini kan yang terbesar dibawa ke sana. Setelah selesai, setahun kemudian dipinjam di Kalimantan. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah tidak pulang. Nah itu dibuat imitasi lagi. Buatkan sesuai, cuman isinya kalau ini Al-Baqarah aja, kalau yang dulu kan enggak, masih banyak. Berarti untuk yang aslinya tidak tahu di mananya, Pak? Enggak, di Pekalongan, di Kalimantan, karena saat itu adalah kegiatan musabaqah tilawatil Quran nasional. Pada saat pawai itu lah, itu kan diarah, kemudian dipinjam di sana. Tadinya di Semarang, pinjam. Pembuatnya itu dari takmir-takmir terdahulu gitu, Pak? Apa pembuatan yang Al-Quran itu? Al-Quran itu buat oleh takmir lah. Kalau tidak salah Pak Asap, kurang hafal. Cuman memang buat bukan peninggalan dari masjid, bukan. Berarti dari masjid ini tuh yang pendirinya itu siapa sih, Pak? Pendirinya itu pertama Mbah Kiai Maksum, Mbah Kiai Sulaiman, Mbah Kiai Lukman, dan Mbah Nyai Kudung. 4 orang itu tokoh. Oh iya, kalau tidak salah masjid ini kan sebelumnya ada nama. Sebelum masjid dulu itu masjid ini adalah namanya Galuh Rantai, karena yang
memberi nama kan beliau-beliau karena orang Jawa tidak ke Arab-Araban, maka diberi nama Galuh Rantai. Itu artinya apa Pak kira-kira Galuh Rantai? Galuh itu apa? Kalau itu kan berarti kalau tidak salah, kalau itu semacam kemuliaan apa, rantai berarti kesenambungan. Kemudian pada tahun 70-an, karena saat itu kita itu ke Arab-Araban ya, maka diganti Masjid Aulia. Kira-kira masjid ini itu perawatannya itu apa aja Pak? Setiap perawatannya kita cuman biasa seperti wajarnya masjid-masjid yang lain. Cuman kebetulan kan memang masjid ini letaknya bukan di keramaian, jadi untuk perawatan operasional semuanya itu ya urusan pengurus. Meskipun infak yang masuk itu bukan tidak seperti masjid-masjid lain yang di tepi jalan raya, sehingga ya paling segitu-gitu aja, asal cukup untuk operasional cukup. Kira-kira dari pemerintah itu mendukung? Ya itu yang memang dari dulu saya sampaikan, masjid ini adalah cagar budaya ya, yang saya sesalkan mengapa setelah diputuskan bahwa masjid ini cagar budaya, tapi kenyataannya tidak ada operasional untuk cagar budaya itu sendiri, sehingga kalau kita ibaratkan orang tua kamu sekolah, ya sekaligus mau minta mau nyuri dan lain sebagainya, yang penting kamu harus sekolah, jadi tidak ada perawatan ataupun tidak ada. Ya paling sih kadang-kadang kalau ada aspirasi dewan itu kalau kita sempat kita minta, itu aja. Tidak ada artinya 1 bulan dikasih operasional dari pemerintah, enggak. Itu memang selalu saya sampaikan, baik di depan maupun di wali kota sendiri selalu saya sampaikan. Tapi semuanya itu tidak ada artinya bagi mereka. Yang penting ini masjid adalah masjid cagar budaya, tidak boleh dirubah. Tidak mau tidak dirubah gimana kalau tidak ada perawatnya, masih ambrol sih. Nah, itu. Dan kalau nggak salah kayak ada beduk tua gitu atau beduk itu ya, itu beduk yang di depan itu beduk tua. Dan sempat itu juga dulu pembukaan apa itu sufi itu di depan kan juga pakai masjid, pakai beduk sini yang dibuka oleh Bapak Jokowi, Presiden saat itu. Ada peninggalan sumur itu yang satu sini. Sumur itu sebetulnya dulu kan hampir seperti Wonoyoso, tahu ya Wonoyoso. Wonoyoso kan ramai sekali ya. Cuman dari pengurus takmir dan lingkungan itu tidak berkenan karena mereka itu dulu enggak perempuan, enggak laki-laki, kadang-kadang kalau mandi dulu kan terbuka, itu enggak pakai apa-apa, nanti pakaian dalam ditinggali lah, itu yang tidak berkenan. Akhirnya kita tutup aja dan enggak usah seperti itu. Kalau mau ambil ya monggo kita ambilkan. Terima kasih Bapak atas sama-sama, mudah-mudahan manfaat untuk adik-adik. Masjid tertua se-Kariset dengan pasal kecamatan